semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Putri Ramadhani dengan NIM 20050710181. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan pada PT Bank SIM Niaga tahun 2020 dan 2019. Sebelum saya menganalisis lebih lanjut, saya akan menjelaskan profil Bank SIM Niaga. PT Bank SIM Niaga dulunya adalah Bank Niaga, yang dimana perusahaan hanya melayani jasa keuangan. Bank ini didirikan pada tanggal 26 September 1955 di Jakarta. SIM Niaga, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh SIM Group, merupakan bank pembayaran terbesar dari segi nilai transaksi di bawah Kustodian Central Efek Indonesia. SIM Group sendiri telah memiliki 1080 cabang retail di Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Kamboja. Pada awal berdirinya, bank ini hanya berfokus pada pembangunan nilai-nilai inti dan profesionalisme di bidang perbankan. Maka, pada tahun 1987, Bank Niaga menjadi bank pertama di Indonesia yang menawarkan layanan ATM kepada para nasabah. Pada tahun 1991, perusahaan juga menjadi bank pertama yang memberikan nasabahnya layanan perbankan online. Sejak tahun 1989, Bank Niaga mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, atau disebut BEI. Inilah awal mula ketika Bank Niaga mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kinerja keuangan komparatif dimulai dari laporan posisi keuangan konsolidasian. Pertama, kita lihat dari tabel aset di tengah pandemi COVID menjadi tantangan besar untuk sektor perekonomian. SIM Niaga berhasil meningkatkan total aset dari tahun 2019 sebesar 274,5 triliun menjadi 280,9 triliun di tahun 2020, meningkatnya sebesar 2,36% dari tahun 2019. Pertumbuhan aset ini disebabkan oleh peningkatan obligasi pemerintah yang meningkat 151,93% dari tahun 2019 sebesar 22,2 triliun menjadi 55,8 triliun. Pada tahun 2020, peningkatan aset ini juga disebabkan oleh kenaikan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali meningkat sebesar 1,8 triliun menjadi 2,3 triliun. Lalu, jika cara menganalisis dari tabel liabilitas dan ekuitas, bisa kita lihat dari segi liabilitas SIM Niaga, melakukan diverifikasi sumber pendanaan yang berasal dari simpanan nasabah, simpanan dari bank lain maupun pinjaman yang diterima, serta penerbitan obligasi kooperatif. SIM Niaga pada penghimpunan dana dengan biaya yang lebih murah seperti giro dan tabungan yang tidak lepas dari keanekaragaman jenis kegiatan usaha oleh SIM Niaga itu sendiri. SIM Niaga mampu mengelola simpanan nasabah dengan baik dengan adanya peningkatan pada rasio jasa menjadi 59,62% dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 55,35%. Bahkan di tahun 2020, SIM Niaga menerbitkan suku obligasi korporasi dan obligasi subordinasi senilai 1 triliun untuk mendukung ekspansi bisnis sebagai wujud diklasifikasi sumber pendanaan yang berlanjut. Lalu, jika kita analisis dari segi ekuitas, jumlah ekuitas SIM Niaga per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 5,18%. Dibanding tahun 2019 sebesar 43,3 triliun menjadi 41,1 triliun. Penurunan ekuitas SIM Niaga disebabkan oleh turunnya saldo laba sebesar 3,5 triliun. Selanjutnya masuk ke overview kinerja keuangan kooperatif pada laba rugi dan komprehensif lainnya dari Bank SIM Niaga. Bisa kita lihat pada pendapatan pada tahun 2020, SIM Niaga memperoleh pendapatan sebesar 3,8 triliun. Pencapaian tersebut turun sebesar 8,6% dari tahun 2019, yaitu mencapai 4,2 triliun. Penurunan pendapatan dari SIM Niaga ini disebabkan oleh penurunan pendapatan lain-lain, dan juga sejalan dengan kondisi industri perbankan dan makroekonomi secara umum menurun karena dampak dari pandemi COVID. Kemudian, pada posisi
Beban pada tahun 2020, total beban dari SIM niaga mencapai 8,1 triliun yang mengalami penurunan sebesar 6,18% dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 86 triliun. Salah satu faktor utama penurunan tersebut dikarenakan adanya beban tenaga kerja yang turun sebesar 7,63% atau sebesar 350 miliar menjadi 4,2 triliun pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 4,6 triliun. Kemudian pada posisi laba bersih, jika kita analisis secara keseluruhan, pada laporan laba rugi SIM niaga ini terjadi penurunan laba bersih pada tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 44,79% dengan total penurunan sebesar 61,6 triliun yang secara garis besar penurunan laba bersih tersebut dikarenakan berkaitan dengan kondisi industri perbankan dan juga kelemahan dari perekonomian yang menurun sebagai dampak dari pandemi dan juga diakibatkan karena meningkatnya pembiayaan atau beban-beban yang cukup signifikan seperti pada akun pembentukan cadangan kerugian, penurunan nilai yang mana berkaitan juga dengan penerapan dari PSAK 71 tentang instrumen keuangan yang akan saya bahas nanti. Selanjutnya, kinerja keuangan komparatif laporan perubahan ekuitas dari SIM niaga. Bisa kita lihat total perubahan ekuitas pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 5,18% dengan total penurunan sebesar 2,2 triliun yang dimana hal tersebut dikarenakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih tahun berjalan menurun di periode berikutnya yaitu tahun 2020. Selanjutnya masuk overview kinerja keuangan komparatif pada laporan arus kas. Jadi dapat kita lihat pada tabel berdasarkan laporan arus kas SIM niaga, jumlah kas dan setara kas pada tahun 2020 itu tercatat sebesar 28 triliun. Di sini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 4,4 triliun dibandingkan jumlah kas dan awal kas pada awal tahun sebesar 32,4 triliun. Dengan rincian yang sama dari arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2020, SIM niaga mencatat surplus arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar 28,6 triliun yang naik 13 kali lipat atau sebesar 26,6 triliun. Dibandingkan dengan posisi tahun 2019 sebesar 2,1 triliun, kenaikan ini sebagian besar berasal dari lebihnya besarnya kredit yang diberikan sebesar 23,6 triliun dan simpanan nasabah sebesar 7,1 triliun yang diimbangi dengan menurunnya pendapatan bunga komisi yang diterima sebesar 2,7 triliun. Selanjutnya, arus kas yang diperoleh atau digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2020, SIM niaga membukukan defisit arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 26,8 triliun yang turun 17 kali atau sebesar 28, triliun. Dibandingkan dengan surplus pada posisi tahun 2019 dari aktivitas investasi sebesar 1,7 triliun, penurunan ini terutama berasal dari pembelian bersih efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai-nilai wajar melalui penghasilan komparasif lain dan biaya perolehan diamortisasi sebesar 25,8 triliun. Dan yang terakhir, arus kas yang diperoleh atau digunakan untuk aktivitas pendanaan. Pada tahun 2020, SIM niaga membukukan defisit arus kas bersih dan aktivitas pendanaan sebesar 6,6 triliun yang turun 570% atau sekitar 8 triliun. Dibandingkan posisi tahun 2019 sebesar surplus 1,4 triliun. Penurunan ini sebagian besar dari efek-efek yang diterbitkan sebesar 2,8 triliun dan penurunan atas pinjaman yang diterima sebesar 2 triliun. Selanjutnya, kita masuk ke analisis rasio keuangan dari Bank SIM niaga. Bisa kita lihat dalam tabel perhitungan secara komparatif rasio keuangan dari SIM niaga selama tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, yang pertama ada rasio profitabilitas terdiri dari rasio tingkat pengembalian aset. Di mana pada tahun 2020 dan 2019 nilai ROA masing-masing sebesar 1,0
1,06% dan 1,99%, yang artinya semakin tinggi nilai ROA menghasilkan, maka akan semakin baik kondisi perusahaan tersebut. Terjadinya penurunan pada SIM niaga ini dikarenakan kondisi perusahaan yang juga mengalami penurunan dalam menghasilkan laba bersih, yang mana hal tersebut sejalan juga dengan industri perbankan dan makroekonomi yang secara umum menurun sebagai dampak dari dampak pandemi. Kemudian berikutnya ada rasio tingkat pengembalian aktivitas atau return of equity (ROE), di mana pada tahun 2019 rasio ROE sebesar 9,35% dan juga mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 5,1%. Nah, terjadinya penurunan tersebut dikarenakan kemampuan perusahaan yang menurun dalam menghasilkan laba bersih yang juga sejalan dengan penurunan nilai ROA. Kemudian berikutnya yaitu laba bersih terhadap pendapatan, di mana pada tahun 2020 dan 2019 nilai NPM sebesar 23,77% dan 25,30%, di mana semakin tinggi nilai rasio dari net profit margin menggambarkan interpretasi profitabilitas yang baik bagi perusahaan. Nah, penurunan tersebut dikarenakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih juga menurun di periode tersebut. Sehingga kita analisis secara keseluruhan pada rasio keuangan tadi, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa memang dari tahun 2019 ke tahun 2020 untuk rasio profitabilitas juga solvabilitas pada SIM niaga ini cenderung mengalami penurunan, sehingga dapat diasumsikan bahwa kinerja serta kemampuan dari SIM niaga ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya ke tahun 2019. Penurunan tersebut dikarenakan dampak dari pelemahan perekonomian terutama dari industri perbankan yang disebabkan oleh pandemi COVID yang mengakibatkan penurunan laba tahun. Baiklah, mungkin itu saja yang saya sampaikan dari kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan pada PT Bank SIM Niaga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.